Oke teman-teman, Kak Vino di sini kita akan belajar tentang lanjutan dari materi dinamika rotasi. Ya, kita akan bahas karena dinamika rotasi ini kasusnya banyak banget ya teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas beberapa konsep yaitu tentang benda menggelinding, lalu kemudian nanti energi kinetik, ya, kemudian kecepatan dan percepatan di bidang miring gitu ya. Dan juga nanti kita akan bahas juga kalau ada prinsip kayak seperti mainan yuyu ya, seperti itu. Nah, benda menggelinding ya. Jadi benda menggelinding itu adalah benda yang melakukan gerakan translasi dan rotasi sekaligus. Ya, jadi misalkan kita sedang bicara roda sedang berputar bergerak, itu kan berarti dia juga berputar tapi dia juga menempuh jarak tertentu. Itu namanya menggelinding. Jadi menggelinding adalah gabungan dari benda bertranslasi dan benda berotasi. Nah, sehingga ketika kita misalkan ditanyakan energi kinetik benda menggelinding, maka energi kinetiknya dihitung dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi energi kinetik translasi itu rumusnya yang selalu kita sudah punya ya, setengah mv kuadrat. Sedangkan yang rotasi itu rumusnya adalah setengah dikalikan I dikalikan omega kuadrat. I adalah inersia ya, teman-teman bisa melihat video sebelumnya tentang inersia. Oke, nah misalkan soal seperti ini ya. Di sebuah silinder pejal 0,1 kg menggelinding di atas permukaan lantai dengan kecepatan 4 meter per sekon. Ya, ini jelas, ini massa, lalu ini kecepatan. Nah, untuk menghitung energi kinetik, ya, translasi, rotasi, dan total, ya kita bisa gunakan rumus-rumus ini. Jadi kalau energi kinetik translasi tinggal kita masukkan setengah mv kuadrat. Setengah dikalikan 0,1 dikalikan 4 kuadrat ya. Ini kita dapatkan 0,08 Joule ya. Seperti itu. Benar ya, 16 dibagi ini 1,6 0,8 maaf. 0,8 ya. Oke. Nah, lalu berikutnya kalau rotasi, nah ini teman-teman. Kita menjabarkan dulu ya. Inersia, ini silinder pejal ya. Silinder pejal itu punya nilai inersia setengah mr kuadrat. Sedangkan yang namanya omega itu bisa dicari sebagai V per R. Sehingga kalau kita punya omega kuadrat itu bisa diganti menjadi V kuadrat per R kuadrat. Dan di sini R-nya bisa kita coret ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan hasil 1 per 4 mv kuadrat. Tinggal kita masukkan nih 1 per 4 dikalikan 0,1 dikalikan 4 kuadrat ya. Ini kita dapatkan 0,4 ya Joule. Seperti itu. Nah, sehingga energi kinetik totalnya tinggal kita gabungkan saja. 0,8 ditambah 0,4 dapat 1,2 Joule. Seperti itu ya. Itu adalah konsep energi kinetik. Nah, kemudian untuk benda menggelinding pada bidang datar ya. Misalkan seperti ini, teman-teman pasti pernah lihat soal yang gambarnya seperti ini ya. Nah, menggelinding di bidang datar bisa jadi dia ada gesekan, bisa jadi nggak ada. Tapi kita buat yang ada gesekannya. Ya, secara umum, percepatan benda pada saat menggelinding di bidang datar karena pengaruh gaya itu bisa dirumuskan sebagai A sama dengan F per 1 plus K dikalikan M. Ya, itu. Jadi, itu. Nah, kemudian ini bisa dianggap sebagai A adalah F dikurangi F dibagi M dikalikan 1 plus K. Ya, maaf, yang tadi rumusnya salah ya, jadi kita ganti ya. Nah, seperti ini. Jadi, kalau ada gaya yang di luar itu F-nya juga dihitung ya, seperti itu teman-teman. Nah, K-nya itu adalah konstanta inersia benda. Jadi, kalau misalkan kayak teman-teman masih ingat inersia silinder pejal itu setengah, bola pejal 2/5 seperti itu ya. Nah, itu kita gunakan. Contoh seperti ini. Sebuah silinder pejal bermasa 800 gram menggelinding pada bidang datar akibat tarikan gaya 40 Newton. Ya, jadi ini kalau kita jabarkan ini 40 Newton. Kemudian ada koefisien gesek kinetis 0,2. Tentukan percepatan yang ditimbulkan. Nah, kita bisa mencari dulu F gesek ya. Gesek itu rumusnya koefisien dikalikan gaya normal, tapi dalam hal ini bisa dicari sebagai beratnya, gaya berat. 0,2 dikalikan masanya 800 gram itu 0,8 dikalikan 10 ya. Jadi ini kita dapatkan 1,6 Newton. Itu adalah gaya
geseknya. Nah, dari situ kita baru mencari percepatannya dengan rumus ini ya teman-teman. Jadi 40 dikurangin 1,6 dibagi masanya dia 0,8, 1 plus K. Silinder pejal itu konstantanya setengah ya. Jadi silinder pejal itu punya konstanta setengah. Oke, teman-teman tinggal hitung ini aja ya. 38,4 dibagi 1,2 ya. 38,4 kita bagi 1,2 kita dapatkan angka pas 32 meter per sekon kuadrat seperti itu ya. Oke, itu tentang percepatan benda menggelinding di bidang datar. Nah, yang terakhir adalah ketika bendanya menggelinding di bidang miring, teman-teman. Nah, pokoknya kalau ada benda menggelinding di bidang miring, itu kita bisa mencari kecepatan dan percepatan. Ya, penurunannya dari bahasan ini, teman-teman. Tetapi akhirnya kita bisa gunakan rumus cepat ini. Nah, jadi kalau kecepatan itu rumusnya adalah akar 2GH per 1 plus K, sedangkan percepatannya itu G sin theta per 1 plus K. Ingat, K itu adalah konstanta inersia. Ya, seperti itu. Jadi, tinggal digunakan rumus itu aja, teman-teman ya. Nah, jadi misalkan kita punya konteks seperti ini, sebuah bola pejal itu konstanta inersianya adalah 2/5. Ya. Menuruni bidang miring yang kemiringannya 53 derajat setinggi 1,4 meter itu hanya. Hitung kelajuan bola ketika tiba di dasar serta percepatannya. Nah, tinggal masuk rumus ini aja, teman-teman. Jadi, untuk mencari V-nya adalah akar 2 kali G-nya 9,8 dikalikan H 1,4 dibagi 1 plus K. K-nya 2/5 ya, seperti itu. Ini kita hitung dulu. 2 dikali 9,8 dikali 1,4 dibagi ini 7/5 ya, 7/5. 7/5 berarti ini bisa dikali 5/7. 2 dikali 5 itu 10, dikali 9,8 dikali 1,4 dibagi 7. Nah, ini kalau dibagi 7 1,4 teman-teman. 1,4 berarti 1,96, berarti akar 19,6. Ya, tetap nggak bisa dikerjakan dengan bagus ya, yang penting angkanya seperti itu. Sedangkan untuk mencari percepatan itu rumusnya adalah G sin theta per 1 plus K ya. G itu 9,8 dikalikan sin 53 per 1 plus K-nya 2/5. Jadi ini 9,8 sin 53 itu 0,8 dibagi 7/5 ya. Ini bisa kita hitung 9,8 dikali 0,8 dikali 5 dibagi 7 ya. Ini dicoret itu 1,4 dikali 4. 5,6 meter per sekon kuadrat ya. Jadi diingat-ingat kalau teman-teman dapat soal untuk menghitung kelajuan benda ketika digelindingkan di bidang miring atau percepatannya, itu bisa gunakan rumus ini. Nah, satu lagi konsep ini hanya tambahan aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya atau diberikan soal tentang mainan yuyu seperti ini ya. Jadi ada benda yang semacam katrol, dia dilepaskan seperti itu. Itu untuk mencari percepatan dan tegangan talinya, teman-teman bisa gunakan rumus cepat ini. Jadi percepatannya adalah 2/3G dan tegangan talinya itu W dikurangi MA. Ya, intinya itu, teman-teman. Ini sederhana sekali. Nah, jadi misalkan sebuah mainan yoyo bermasa 300 gram. 300 gram ini jelas 0,3 kg ya masanya. Dijatuhkan seperti gambar berikut. Hitung percepatan dan tegangan talinya ya. Nah, dari situ kita tinggal masukkan nih. Jadi untuk mencari percepatan itu tinggal 2/3G. Jadi kalau G-nya nggak diketahui, anggaplah 10, ya sudah. Nah, artinya teman-teman boleh menyimpulkan berarti percepatan itu tidak dipengaruhi sama massa ya, gitu ya. Jadi, nah, ketika menghitung tegangan tali, baru kita gunakan rumus ini ya. W dikurangi MA. W itu berarti M dikali G dikurangi M dikali A. Jadi M-nya 0,3 dikali 10 dikurangi 0,3 dikalikan 20/3. Di sini kita dapatkan 3 kurangi 2 atau 1 Newton. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini beberapa konsep yang mungkin akan
yang teman-teman akan temui di konsep dinamika rotasi ya. Selanjutnya nanti kita membahas tentang momentum sudut ya. Kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.